بارك الله لكما يا حبيبي بين، وأهدى لكم الحياة ونور اليقين في درب الإيمان والمحبة الوفية. نحتفل بزواجكم الميمون الرضية. بارك الله لكما ودعاكم لمقام سام في زفاف العمر، بنور الله واستماموا في كل خطوة وتسبيح من قلبي دم يجدب أمل وحب ومسك الورد في الأفئدة كي يحتضن. ساكنات مودة ورحمة، قلوب اصطفت في رحمة الرحمن. ساكنات مودة ورحمة، بارك الله لكما في كل آن. Ustaz Zain Haq SPDI KMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada guru kami Ustaz Ahmad Sujai yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita bermajlis. Terima kasih kepada teteh-teteh dan kakak yang telah hadir memenuhi undangan daripada kantor urusan agama Kecamatan Bapak Ramadan. Di antara langkah-langkah menuju pelaksanaan akad nikah atau muhimmatul haus. Tadi sudah kita mendengar pemaparan materi terkait dengan lebih spesifik lagi fikih ibadah ya. Itu nanti yang belum paham terus belajar dan masih banyak kesempatan waktu untuk belajar, nanti akan sudah punya tanggungan, sudah punya beban, sudah punya tanggung jawab. Kalau kita nggak paham, pasahin di guru-guru yang ada ya. Ini terkait dengan fikih, pemahaman fikih dan sebagainya. Baik, teteh-teteh dan anak-anak semuanya, kurang lebih 15 menit ke depan kita akan berbagi atau sharing terkait dengan bagaimana persiapan dan kesiapan kita untuk memasuki jenjang kehidupan yang baru. Jadi teteh dan akal dari kami sini paling tidak hari ini membuka wawasan, membuka pemikiran, membuka mindset bahwa nanti setelah ini kita akan masuki tahapan-tahapan selanjutnya. Paling terpenting, paling klimaksnya adalah pelaksanaan pernikahan atau ijab kabul atau akad nikah, walimatul aus. Pada prinsipnya ketika akad nikah itu kesakralannya dari segi waktu itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Ijab dari wali, qabul dari akang sebagai penerima ijab, penerima amanah dari bapaknya nih, dari wali, terima sama akang. Mobil tuh nikah hak, terus saya terima nikahnya tunai, selesai. Paling gak sampai 5 menit hitungan waktunya. Tapi setelah itu, satu paling penting adalah merubah status akang dan teteh.
tadinya akan sendiri sekarang berdua. Tadinya lajang di KTP, otomatis setelah sah maka menjadi suami. Teteh menjadi istri. Hitungan waktunya nggak lama, tapi merubah. Otomatis merubah juga yang kedua apa? Punya tanggungan, tanggung jawab. Kalau tadi sebelum ijab kabul masih punya bapaknya nih, nanti mau punya apa? Tanggung jawab apa? Dunia teteh yang tadinya harus ke orang tua diutamakan, setelah ijab kabul pindah ke suami. Maka disebut kepala rumah tangga, suhunya kepala. Teteh nih yang itu. Nanti ke depan punya anak-anak. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini sama. Rumah tangga itu nggak ada yang ujuk-ujuk langsung lulus. Semua bertahap, semua berproses, semua belajar. Karena kita menyamakan dua orang yang berbeda, akang dan teteh, laki dan perempuan, suami dan istri. Di dalam kepalanya aja kadang-kadang berbeda, beda sudut pandang, beda pemikiran, beda wawasan, beda ilmu. Ini harus disikapi baik-baik dari sekarang. Kenapa? Kita itu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada bahagia, ada susah, ada sedih, ada bahagia, ada senang, ada susah. Itu Allah ciptakan berputar. Allah gulirkan, Allah putarkan itu untuk menguji kita. Lalu kita ini kan berpasangan sekarang. Berpasangan itu bukan berarti harus selalu mesti sama. Kan? Pasangan itu tidak mesti harus selalu sama. Tapi pasangan itu adalah bagaimana kita saling mengisi, saling mengkoreksi, saling memperbaiki ketika ada kekurangan. Kita punya sandal mahal, punya sepatu mahal, dua-duanya kiri, atau dua-duanya kanan. Enak dipakai nggak kira-kira? Walaupun mahal, bahkan kita nggak pede makanya dua-duanya kiri gimana? Tapi kita punya sandal jepit, punya sandal swallow, tapi kiri dan kanan sepasang. Enak kira-kira? Nyaman dipakai. Itu analogi sederhana pasangan. Nanti akan saja bukan mesti harus sama. Enggak, karena kita punya pemikiran beda. Ini yang maaf, terkadang orang tidak menerima harus selalu sama. Enggak. Ketika nanti ada sesuatu yang agak beda nih, sekarang mah masih tutup-tutup, sekarang mah masih tutup casing-casing semua, masih jaim-jaim semua kan gitu ya kurang lebih. Sekarang mah masih, apalagi depan calon mertua gitu kan, mau ketut aja kita tahan-tahan kan, gitu kan. Nanti hal yang mungkin sensitif juga akan terbuka. Jadi kalau nanti ketemu dengan kekurangan pasangan masing-masing, teteh atau akang, ada keburukan, ada cacat. Walau bagaimana itu pasangan, tidak usah ditutup. Boleh jadi pasangan. Jangan sampai yang enaknya aja dikasingin terus. Justru harus tahu juga yang nggak bagusnya. Yang nggak bagusnya perbaiki bareng-bareng. Yang mungkin masuk dalam kategori aib atau apa, kita perbaiki. Orang bicara enak, bicara happy, bicara bahagia itu nggak usah diajar, semua siap. Tapi bicara susah, prihatin, terus belajar. Bagaimana kita mensikapi dunia yang terkadang berubah. Sifatnya dunia itu berubah, naik turun. Dunia itu sekarang masih keren-keren, masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep, masih digeris-geris.
kita bertahun-tahun nikah, punya anak satu dua. Makanya Allah berikan mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta yang memang fiskri, lahir dari pandangan pertama, wajar, fitrah manusiawi. Saya naksir sama si teteh, mungkin karena cantik, mawaddah. Naik lagi rahmah, kasih sayangnya saya. Kita kan terjadi terus 30, 40, 50, 60, kita nggak bisa jadi kan gitu ya. Tapi kalau sudah rahmah, sudah sayang, kalau kau maaf ini teh suami saya, kalau bagaimana ini teh istri saya. Makanya komitmen dari awal rumah tangga menuju ke kan gitu. Karena ujung-ujungnya kita juga gak akan hidup selamanya. Ujungnya kita camat semua, calon mati semua. Jadi jadikan rumah tangga itu adalah kendaraan mulai ridho Allah untuk menuju surga. Dari sekarang nih, tadi yang disampaikan, yang paling utama itu ibadah. Karena tugas kita Allah khalaqna wal insa illa liya'budun. Semua apapun aktivitas harus benar ibadah. Dan sekarang pernikahan ini juga harus diniatkan dengan ibadah. Kalau lewat dari nggak ada niat, nggak ada pahala juga. Niatkan dari sekarang. Mungkin capek lelah, persiapan coba. Kan persiapannya nggak sendiri kita, benar ya? Melibatkan orang tua, keluarga, bukan satu keluarga, dua keluarga terlibat. Mikirin resepsi mau kayak gimana, acara mau kayak gimana, kan gitu. Dipikirin sama dua keluarga, dipikirin semuanya. Undangan mau berapa? 5.000, 10.000 undangan, kan gitu. Apa namanya ini? Hiasan, catering, dipikirin semua. Ingin maslahat, ingin baik buat keluarga. Kita nih yang jadi raja dan ratu ini harus siap. Mentalnya, fisiknya. Mental dalam artian itu tadi. Jangan sampai setelah akan nikah itu las itu saja, lewat itu saja. Ini momentum seumur hidup sekali. Mudah-mudahan panjang jodohnya sehidup satu surga. Ya. Terus sehidup semati ketika nanti kan nggak ada kabar ya. Sehidup satu surga. Sehidup sesurga. Insyaallah. Jadi saya sampaikan lagi. Jadi nanti kalau akan ada teteh ketemu mendapatkan kekurangan, mohon jangan lupa disampaikan. Hari ini media kita luar biasa. Ada sesuatu yang disebut dengan orang menyebut setan GPN di handphone. Kita mau apa ada di handphone, melihat dunia apa ada di handphone. Mau positif mau negatif tergantung kita. Dikit-dikit status suami belum pulang bikin status. Mana ada beb? Maaf, harus dijaga. Itu privasi. Ada masalah, maaf. Masalah bukan untuk diumbar. Duduk bareng, ambil solusi. Ya. Jadi, ketika ada kekurangan, keburukan, kejelekan, pasangan masing-masing ditutup bareng. Duduk bareng. Enggak menutup kemungkinan bakal ada. Mesti ada. Kekurangan itu masih ada. Karena kita bukan malaikat yang tidak ada kekurangan. Bukan orang yang sempurna, bukan makhluk yang sempurna. Jadi mau sekali lagi, kayak begini, kita sedang ketika akad nikah ijab kabul, kita sedang berada di lautan. Kapal sedang di lautan menuju suatu tujuan. Yang namanya di lautan, mungkin ada ombaknya, mungkin ada anginnya. Itu akan ketemu ada. Misalkan ada, harus kalau kekurangan bukan untuk lembar. Ini sekarang gini, saya itu suami saya kayak begini, istri saya begini. Jangan bagaimana itu pasangan ya. Jadi sekali lagi, jangan untuk diumbar, jangan untuk di-share, tapi duduk bareng perbaiki bareng-bareng. Tujuan kita niat lillahi ta'ala, untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini
nanti saat nikah selesai, bertahap, berproses, kemudian kita Allah berikan karunia punya anak dan sebagainya. Ini kita punya generasi, punya anak yang soleh. Ya. Jadi saya titip itu aja, bahwa ketika nanti suatu saat ada ketemu dengan hal yang memang tidak sesuai dengan bayangan, sesuai dengan harapan, ternyata ada sesuatu, hidup bareng. Toh kita manusia biasa. Sekali lagi bahwa pasangan bukan berarti harus mesti selalu sama, tapi pasangan adalah harus bagaimana kita saling mengisi, saling memperbaiki, saling mengkoreksi ketika ada kekurangan, ketika ada keburukan, saling memperbaiki. Jadikan pasangan adalah bukan orang lain, itu bagian dari diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya, banyak yang saya sampaikan karena waktu terbatas. Yang paling penting tujuan kita adalah ibadah. Dan jangan lupa bahwa kita punya tugas beribadah. Apalagi akan dalam agama kita tahu bahwa sholat yang paling penting adalah bagaimana meraih, menggapai pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri. Mau Allah mudahkan urusan kita, Allah yang punya segala sesuatu. Jangan sampai kita lalai, lupa pada Allah Subhanahu. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi ya, Ustaz Fauzi. Tulis barang oke sekarang. Ustaz Fauzi, satu lagi. Oke. Apa? Sampai. Iya nggak? Sini. Baik, tadi Assalamualaikum, kita sampai sore ya. Siap ya? Siap ini. Ada sini ya, mobilnya. Tapi kita sekaligus ini ya, nyerahan apa? Baik, tapi jangan ya. Susah tuh, ini mana? Siap tuh sampai sore nih. Siap pulang Pak. Baik, demikian dari saya. Kita menyimak kumparan atau yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bakamanan kepada Bapak Haji Arif Rahman Saleh di Mesir. Terima kasih besti saya beliau Pak Ustadz Jahmil. Ada yang tahu Azikra Sentul, beliau salah satu pengurus di Azikra Sentul. Alhamdulillah juga dapat tugas tambahan menjadi penyuluh di KUA Kecamatan Babakan Madang ini. Tambah lagi kekuatan KUA kita dengan kehadiran Pak Ustadz ini. Terima Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya banggakan, teman-teman calon pengantin di tengah cuaca yang syahdu ini, gerimis-gerimis apa ya, tapi masih mau mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Saya atau kami, Ustaz, tidak bisa memberikan ongkos masing-masing kepada abang, hanya insya Allah tidak ada catatan. Kami akan berikan buku nikah langsung riwayatnya, ya, dengan catatan tidak ada bekas catatan yang kurang. Juga insya Allah akan mendapatkan sertifikat bimbingan pernikahan atau perkawinan ini, ya, untuk pegangan kita, modal kita nanti. Sekali lagi saya atau kami ucapkan terima kasih. Juga teman-teman dari KUA Kecamatan Babakan Madang
yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat seiring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Tadi saya bercanda ya kalau kita sampai sore, enggak. Insya Allah kita sebentar lagi sebelum takut tadi saya bilang ke teman-teman agak di itu karena cuacanya takut hujan lagi turun. Jadi nggak sampai sore bang, sampai subuh aja. Tadi sudah saya sampaikan di awal ucapan terima kasih kami yang bisa memberikan reward berupa uang saku, transport, teman-teman enggak. Hanya mungkin tadi ada sedikit wejangan modal kita untuk ke depan dalam membina rumah tangga. Itu insya Allah Pak Ustadz Jalal narasumbernya tadi Ustadz Yedi Pak Ustadz pun jelas legalitas hukumnya pendidikannya gitu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa harus ada pembinaan sih Pak? Apa maksud dan tujuannya? Tadi cross check data ulang. Ayo bangga, ini mumpung jarang-jarang keluar nih sih saya. Ini bangga Ustaz. Cross check data ulang, geladi atau belajar ijab kabul ya, yang untuk yang calon suami itu belajar aja. Kalaupun nanti di sana itu akan ada banyak perubahan, mungkin dari banyak saudara kita, tetangga yang hadir, kita anggapnya, saya suka pede-pede ini ya, teman aja semua, ya. Tunawan terus apal tapi pas hari H suka itu kan grogi bisa lepas baca karena pikirannya sudah ngapalin yang sudah dihafal. Itu ya untuk yang calon suami, untuk yang calon istri, dan juga kan sudah sampaikan terkait hak dan kewajiban suami istri oleh narasumber. Silahkan dipelajari, dicermati. Istri saya nggak mau tuh dengan uang 10.000 katanya di tangan istri yang baik. Makanya kita, itu yang suami, kalau istrinya kali mungkin mau puasa. Iya katanya 10.000 di tangan istri yang baik akan menjadi tahu tempe atau saya emang nggak mau kata istri saya. Sampai seperti itu wanita tuh bang. Tapi nggak semua juga wanita yang berpikiran hanya materi, nggak beda sih. Nggak ada yang memang benar-benar tulus sayang kepada si suaminya. Itu saja, saya terima kasih benar karena cuaca tuh ini saya sudah kayak gini keadaannya, ini masih semangat mengikuti bimbingan. Langsung saja kita ke pemberian sertifikat. Akan diawali oleh saya, nanti Pak Ustadz Umpul kepada saudara cewek cowok apa nih? Cowok aja lah saya. Miftahudin Herdiansyah. Abang boleh simbolis ya. Itunya mana calonnya? Itu enggak? Oh ini maksudnya di sini. Pokoknya nggak bawa. Abang. Siapa namanya itunya? Oke.
Pak Ustadz Jalal boleh. Nah, gitu. Aduh bang. Kalangan ini majuan misalnya. Ya, biar kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Selamat. Lancar. Yang ini nanti akan nanti simbolis nanti akan dibagikan langsung oleh Bapak Ustadz. Buku nikah tadi saya sampaikan, insya Allah yang kedua ini mah misalkan tadi dengan catatan tidak ada yang berkurang, diberikan buku nikah langsung. Kalau kartu nikah bagaimana Pak? Banyak yang nanya ke saya. Kartu nikah kami Kabupaten Bogor hanya 4 kecamatan yang mendapatkan alat cetak kartu nikah. Kau mana saja? Sukaraja, Ciawi, Ciampea, sama Cilengsi untuk wilayah timur. Itu ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan kartu nikah digital? Ada. Lagi selain kartu nikah yang fisiknya itu karena keterbatasan alat tidak mendapatkan kartu nikah, ada lagi kartu nikah digital. Kartu nikah digital Sabtu atau Minggu beres akad nikah, Senin atau Selasanya kalau nggak honeymoon boleh silaturahmi ke sini membawa buku nikah. Tadi itu Bang Opik selaku operator. Bang Opik, saya ingin memiliki kartu nikah ya. Senin atau Selasa datang lagi ke kami dengan membawa buku nikah. Akan dibuatkan PDF-nya sama Bang Opik, di share-nya melalui WA. Itu Bisa ditunggu ya. insya Allah. Benar. Ya, insya Allah langsung jadi terkait, karena banyak juga yang bertanya ke saya terkait kartu nikah dan kartu nikah digital saya ya Bang. Itu Bang Opik. Kalau nanti hari Senin atau Selasa seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya atau kami mengucapkan mohon maaf apabila dari semenjak Teteh datang ke sini ada perkataan, sikap-sikap teman-teman dari KUA, bisa juga saya yang tidak berkenan. Ada masukan kemarin ke saya dulu, masuk tercium aroma rokok, rumah saya di sini. Apa kecium dari rumah saya ke sini, saya enggak itu tuh. Tidak paham. Jadi kalau mengganggu saya mau dimaafkan. Padahal saya tutup, walaupun tadi saya merokok saya tutup ruangan saya. Mau dimaafkan ya apabila ada sikap, perkataan teman-teman kau Abu Bakar Madang yang tidak berkenan. Kalau ngambil motor rumah makan Padang, mohon maaf, bagus itu. Apabila Anda puas, silahkan beritahu teman atau yang lain. Tapi kalau misalkan nggak puas, ya beritahunya ke kami, gitu. Jangan ke yang lain saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mau nggak visi Pak Jokowi tadi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan sertifikat dan nanti foto di mana Bang? Oh di sini fotonya. Ya. Kita foto di sini ya. Ya. Selamat Firdaus.